Pak Iwan, selama bertugas di kapal selam, kan nggak kelihatan apa-apa ini Pak ya. Itu pengalaman yang paling menarik apa Pak? Bertugas di kapal selam. Kalau di kapal biasa kan enak Pak, bisa lihat laut, bisa lihat luar gitu ya. Saya nggak bisa bayangin sih betapa, kayak apa bayanginnya bertugas di kapal selam ini Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di sebuah tempat, pangkalan utama TNI AL yang ada di Dermaga Ujung, Surabaya. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bertemu dengan Panglima Komando Armada II TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Beliau berkantor di sini dan kita bisa lihat bersama di belakang saya ada sebuah kapal perang. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau mengenai bagaimana kita mengelola pertahanan kita, terutama pertahanan di laut, di wilayah kerja Komando Armada II. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ayo kita. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, sepanjang Bapak berkarir di TNI Angkatan Laut, mulai dari lulus taruna sampai sekarang mendapat kepercayaan sebagai Panglima, apa Pak yang pengalaman yang paling Bapak tidak bisa lupakan sepanjang karir Bapak di TNI AL? Ada pengalaman sesuatu ya, wah tidak terlupakan? Ini sebenarnya banyak sekali sih Pak. Ya, yang banyak paling, sekali. Yang paling mungkin kalau yang paling begitu, karena ini masalah hidup dan matinya karir seseorang. Maksudnya karir seseorang itu salah satu yang paling saya berkesan adalah pada tahun 2010. Ya. 2010 saya diperintahkan untuk menjadi komandan upacara di istana pada 17 Agustus. Oh, 17 Agustus Pak ya? Betul, pagi harinya. Untuk jadi pagi hari? Pada waktu itu Bapak berpangkat apa? Saya kolonel. Kolonel Pak ya? Pada saat jadi komandan Lanal di Batam. Ya. Alhamdulillah saat itu pas puasa, alhamdulillah saya melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, sehingga saya diberikan kepercayaan saat ini salah satunya adalah untuk menjadi Panglima Komando II. Jadi pada waktu itu yang Bapak paling kesanan karena dipercaya menjadi komandan upacara. Betul. Bapak berpangkat kolonel pada tanggal 17 Agustus Pak ya. Betul. Karena itu membawa selain nama pribadi adalah khususnya adalah membawa kebesaran Angkatan Laut. Kalau misalnya saat itu terjadi sesuatu hal yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan karena kekurangan saya, mungkin saya saat itu mungkin tidak akan melangkah lagi sampai sini. Iya. Soalnya jarang ya Pak ya orang bisa terpilih untuk menjadi komandan upacara di Istana Negara pada saat 17 Agustus Pak. Betul. Pak Iwan pernah ikut operasi tempur Pak? Kalau operasi tempur secara langsung, karena istilahnya saat ini kan kita tidak ada pertempuran langsung yang berini ya, kecuali yang di Timur Timur saat itu dengan ini waktu terpisahnya Timur Timur dari Indonesia. Saat itu kami kebetulan kapalnya di Surabaya, yang diberitakan adalah kapal lain sehingga kami tidak ikut di dalamnya. Gitu. Kalau boleh saya tahu Pak Iwan, dalam karier Pak Iwan sebagai anggota TNI AL pernah berlayar paling jauh kemana Pak? Kalau pelayar paling jauh, kalau berputar nih Pak ya. Kalau berputar tahun 2000 saya mengikuti pelayaran KRI Dewa Ruci sebagai Palaksa KRI Dewa Ruci untuk SEAL 2000. Jadi mulai dari itu kurang lebih 10 bulan kegiatannya. Betul. Itu mulai dari Surabaya, kemudian ke Sorong, kemudian ke Kwajalein, Marshall Island, kemudian ke Hawaii, San Francisco, Acapulco, Meksiko, terusan Panama, kemudian Miami, kemudian Baltimore, New York, Boston, kemudian muter lagi kembali ke Surabaya. Pak, ketika Bapak mengikuti pelayaran yang begitu panjang, yang Bapak rasakan apa Pak? Bosenkah, kangenkah atau apa Pak?
Kalau itu semua harus dilawan. Oh gitu Memang ya? pasti Tapi semuanya ada ya, rasa bosen gitu ada Pak ya? Pasti ada. Ya, Apalagi kan begitu jauh, begitu lamanya. Ya. Tetapi itu semua harus dilawan karena kita adalah membawa nama baik Indonesia, nama baik TNI AL yang melalang buana, karena keberadaan Dewa Rudi adalah merupakan kebanggaan tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kapal ini kapal yang sangat ditunggu-tunggu dimanapun berada. Gitu ya Pak, kebanggaan kita ya Pak. Betul. Pak Iwan ngomong-ngomong deh Pak. Bapak pernah mabuk laut nggak Pak? Manusia biasa, apalagi kalau misalnya lama tidak melaut, pasti merasakannya. Pasti merasakannya. Kalau lagi mabuk laut gitu, biasanya apa ya Pak yang dilakukan Pak? Yang dilakukan? Supaya nggak mabuk lagi maksudnya. Obatnya adalah makan terus. Oh gitu ya Pak ya? Makan terus, jangan sampai telat makan. Karena apa? Kalau kita telat makan, nanti hubungannya dengan pencernaan kita. Ya. Karena kalau kita mabuk laut, semua yang di dalam itu ditumpahkan, terus pusingnya nggak akan berhenti. Oke. Nanti kalau udah habis isinya, nanti sesuatu yang lain akan keluar. Nah, salah satu caranya adalah apapun yang bisa dimakan, makan. Makan. Sehingga nantinya akan terbentuk jiwa yang kuat dan badannya juga sehat. Nah, juga satu lagi yang lain, bahwa kita harus juga melaksanakan olahraga. Ya Pak. Nah, gitu. Pak Iwan, selama bertugas di kapal selam, kan nggak kelihatan apa-apa ini Pak ya. Itu pengalaman yang paling menarik apa Pak? Bertugas di kapal selam. Kalau di kapal biasa kan enak Pak, bisa lihat laut, bisa lihat luar gitu ya. Saya nggak bisa bayangin sih betapa, kayak apa bayanginnya bertugas di kapal selam Pak Iwan. Ya memang betul. Di kapal selam itu nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Bisa melihatnya hanya di dalam dengan orang-orang yang ada. Ya. Kita anggap sebagai keluarga dekat, sehingga kita kenal betul mereka sebagai keluarga. Kemudian pengalaman yang sangat menarik dan mungkin belum pernah dialami oleh yang lainnya adalah bahwa kita pernah duduk dasar kedalaman 53 meter di bawahnya, di atasnya Bali, di bawahnya Madura sana, kita melaksanakan sholat Jumat. Oh gitu ya Pak ya? Kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keduanya adalah kita menyelam kedalaman 30 meter untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oh pernah juga Pak? Betul. Itu Bapak ingat tahun berapa itu Pak? Kalau nyelam untuk sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu mungkin tahun 98-an mungkin ya. Begitu ya, tahun lama sekali ya. Lama sekali. Kemudian kalau yang di waktu itu Bapak masih ingat kapal selamnya namanya apa waktu sholat Idul Fitri tahun 98 Pak? Itu tahun 98 itu masih ingat nama kapal selamnya itu? KRI Nanggala kalau setelah itu. Bukan, Nanggala 402. Nanggala 402, betul. Gitu ya. Betul. Jadi sholat di kedalaman 30 meter untuk sholat ya. Di sebelah baratnya Sumatera. Oh, sebelah baratnya Sumatera. Betul. Jadi kalau halunya itu saat ke utara. Nah, kita utara, begitu pas sholat, halunya dibelokkan menuju ke halu 270 sehingga ke barat arahnya. Begitu. Iya. Pada saat itu Bapak jadi komandan kapal di kapal itu? Belum, masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Saya jadi komandan kapal baru tahun 2002. Iya. Tahun 2002.